Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 201, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Bernard-Thier menjadi dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah ini penting? Ya, toh mereka semua sudah mati. Aiden Enzo tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, dengan polos. Senyuman inilah yang membuat seluruh tubuh Bernard-Thier gemetar. Karena, dari senyum dan mata Aiden Enzo, dia membaca bahaya binatang buas. Mata orang ini sangat menakutkan. Apakah ini sebabnya bos takut padanya? Aiden Enzo juga mencibir, dan berkata, sepertinya aku harus mengingatkanmu, jangan bermain api dan membakar dirimu sendiri, berhati-hatilah untuk tidak membakar orang-orang di belakangmu sampai mati. Bernard-Thier mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan hatinya meledak menjadi amarah, tetapi dengan cepat diredam olehnya. Dia berkata dengan wajah cemberut, Aiden Enzo, saya tahu bahwa Anda mengenal Tergio Ziso dan memiliki beberapa keterampilan, jadi saya tidak berencana untuk menghukum Anda. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Salah satunya adalah menjelaskan fakta bahwa Anda mengalahkan tuan muda dari keluarga Hersa. Yang kedua adalah menemukan cara untuk menyingkirkan keluarga Hersa. Jelas, yang kedua sangat sulit, tidak ada yang bisa pergi dengan aman saat menjadi sasaran keluarga Hersa. Aiden Enzo mengangkat bahu, melihat ke langit-langit lampu pijar, dan berkata, apa yang disebut fakta yang Anda sebutkan memang dilakukan oleh saya akui, tetapi keluarga Hersa mungkin tidak memiliki cara untuk melakukan sesuatu kepada saya. Pada awalnya, Jurgo Hersa mengumpulkan sekelompok bajingan untuk menginginkan hidupku. Aku hanya memberinya pelajaran, sedangkan untuk Landen Hersa, dia memintanya sepenuhnya sendiri, dia tidak boleh merindukan istriku. Biarkan aku tambahkan satu hal lagi, jika kepala keluarga Hersa tahu tentang ini, dia pasti akan memohon padaku dengan berlutut. Kata Aiden Enzo dengan seringai tenang. Bernard-Thier menatap Aiden Enzo diam-diam, dan tiba-tiba berkata, seseorang di luar ingin menyelamatkanmu, aku ingin tahu tentang identitas aslimu. Aiden Enzo merentangkan tangannya dan berkata, ada terlalu banyak orang yang ingin menyelamatkanku, jadi aku hanya bisa mengatakan keadilan harus mengalahkan kejahatan. Adapun identitas saya benar-benar tidak menyembunyikan apapun, sebenarnya. Petik 2. Bernard-Thier mengerutkan kening, lalu menjadi gugup, menatap Aiden Enzo yang tersenyum. Melihat Bernard-Thier seperti itu, Aiden Enzo dengan sengaja mencondongkan tubuh ke depan, memberi isyarat dan berkata, mendekatlah, tidak mudah untuk mengungkapkan identitasku, hati-hati ada telinga di dinding. Bernard-Thier berpikir sejenak, dan memasang telinganya lebih dekat. Aiden Enzo merendahkan suaranya dan berkata, sebenarnya, aku pamanmu. Kamu, Bernard-Thier sangat marah, menamparkan meja dengan keras, dan berteriak, Aiden Enzo, jangan tidak tahu berterima kasih. Ini adalah kediaman pribadi dari keluarga Hersa. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak yakin apa yang akan kulakukan padamu lain kali. Benarkah? Bagus sekali, kuharap kau tidak menyesalinya. Dia dan mencibir, sudut mulutnya penuh dengan ancaman, dan berkata, Bernard-Thier, saat ini, kamu masih berakting di depanku. Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu siapa yang ada di belakang layar. Poppy tidak akan sebodoh itu. Sepertinya Gabriel Ruiz. Bernard-Thier langsung membalas, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aiden Enzo, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kamu tidak menghargainya, dan kamu akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi selanjutnya. Aiden Enzo mencibir, aku belum menyelesaikan denganmu atas apa yang terjadi terakhir kali. Kebetulan kali ini utang baru dan utang lama akan diselesaikan bersama. Bernard-Thier tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak menyangka bahwa Aiden Enzo masih sangat tenang ketika dia mencapai titik ini, dan dia mengancam dirinya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Keluarga Chu di luar, tidak perlu bagi Bernard-Thier untuk terus berpura-pura. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan cibiran. Dia menatap Aiden Enzo, menarik jaket kulitnya, dan berkata, baik,
karena kamu seperti ini, maka saya tidak punya pilihan. Sayang sekali, saya dengar istri Anda hamil, jika terjadi sesuatu padanya, seperti kecelakaan mobil, jatuh dari gedung, dan lainnya, apa yang akan terjadi? Aiden Enzo tidak berbicara, tetapi menatap Bernard-Thier dengan dingin, dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya tidak pernah mengancamku dengan istriku. Bernard-Thier melihat waktu dan berkata dengan mencibir, aku tidak punya waktu, entah Anda yang menjelaskannya, atau saya yang menjelaskannya untuk Anda. Kamu membantuku, Aiden Enzo bertanya balik. Di dalam kompleks, Marcio berdiri tak bergerak, hanya menatap gerbang dengan dingin, memeriksa arlojinya dari waktu ke waktu, sementara Victor Hersa di sampingnya sedang berbicara dengan wajah tersenyum. Tidak mungkin, pengawal super keluarga Chu memiliki status yang tidak biasa, bahkan jika dia adalah tuan ketiga dari keluarga Hersa, dia harus diperlakukan dengan baik. Karena, orang-orang ini, sampai batas tertentu, mewakili patriark keluarga Chu, bahkan Tuan Chu. Aku berkata, tidak masalah bagimu untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Bagaimana kalau aku mengundangmu untuk duduk di restoran seberang? Ini saat yang tepat untuk menangkap angin untukmu. Tawaran Victor Hersa sangat sederhana, yaitu, untuk membayar Marcio. Mereka, untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Bernard-Thier. Marcio tidak tahu apa yang dipikirkan Victor Hersa ini, dia menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, tidak perlu, aku akan menunggu di sini, dan waktunya hampir habis. Hampir, Victor Hersa tertegun, tidak memahami arti kata-kata Marcio. Marcio mencibir 2 kali dan berkata, yah, saya pikir Victor Hersa akan sial. Dia akan mati, dan saya tidak tahu mengapa. Pantas saja, orang-orang di sini adalah sekelompok sampah. Victor Hersa mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia telah menahan anak ini untuk waktu yang lama. Dia adalah tuan ketiga dari keluarga Hersa, namun dia dibenci oleh pihak lain dengan kata-kata kali ini. Apa katamu? Victor Hersa segera berkata dengan marah, Marcio, apakah ini gaya yang sangat baik dari pengawal super keluarga Chu Anda? Saya adalah tuan ketiga dari keluarga Hersa, dan Anda membiarkan bawahan Anda menghina saya seperti ini. Saya bertanggung jawab atas keluarga Hersa untuk masalah ini. Saya pasti tidak akan menyerah. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Chu menyerahkanmu. Pada saat ini, Marcio tidak menegur, tetapi memberi Victor Hersa rasa dingin. Lihat Victor Hersa merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es, seolah-olah dia sedang diawasi oleh serigala. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya memberi Anda setengah jam karena Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika demikian, Anda akan menanggung sendiri semua konsekuensinya, kata Marcio dengan serius, dengan mata dingin. Lagi pula, Victor Hersa berasal dari keluarga Hersa di ibu kota. Dia belum pernah melihat badai. Sebelumnya, dia segera sadar, dan mencibir dengan cemberut, baik, sungguh mulia. Kalian dari keluarga Chu masuk tanpa izin dalam semalam, saya sudah sangat sopan kepada Anda, dan sekarang kamu ingin ikut campur dalam urusan pribadi keluarga Hersa saya, baik, saya ingin melihat apa konsekuensinya. Victor Hersa baru saja selesai berbicara, dan Marcio ingin bergerak, tetapi gerbang tiba-tiba 2 lampu depan dinyalakan, dan halaman menjadi terang benderang. Itu adalah Cadillac hitam, dan ada mobil lain di belakangnya. Melihat plat nomornya, sebenarnya Xavier Weili yang datang sendiri. Sekarang, Victor Hersa mengerutkan kening lebih dalam. Dia mengenal Xavier Weili, bos kota Sanjiang, dengan status yang tidak biasa, dan Zibrano Targo ada di belakangnya, jadi dia tidak boleh diremehkan. Begitu Xavier Weili keluar dari mobil, dia dengan antusias berlari ke depan, membuka sendiri pintu Cadillac, dan berkata, Nona Chu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.